Salam buat kita semuanya. Apa kabar? Amin. Saya percaya kalau bersama dengan Tuhan pasti luar biasa. Kenapa pasti luar biasa? Karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Makanya kita pemazmur berkata, bersama dengan Tuhan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kejagoan kita, tapi karena Tuhan yang luar biasa yang menyertai setiap kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, puji Tuhan, sukacita Tuhan. Apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku, yang masih terus sesuai dengan tema kita, saudaraku, di mana sepanjang bulan ini kita diingatkan tuntunan yang dari pimpinan rohani kita dari rumah persembahan, saudaraku, di mana mengingatkan kita berbicara tentang kebangunan rohani. Makanya saya katakan, saudaraku, berbicara tentang kebangunan rohani ini, saya katakan biarlah setiap kita untuk selalu dapat mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangkitan rohani. Ada amin, saudaraku? Dan saya mau katakan ini penting, saudaraku. Dan saya mau katakan ini bisa dikatakan adalah kelanjutan daripada tema kita bulan yang lalu. Bulan lalu kita berbicara tentang kita diingatkan untuk kita boleh menyadari bahwa kita orang yang percaya dikatakan sebagaimana surat Paulus, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dan saya katakan kalau bulan yang lalu, saudaraku, saya khotbah di berapa tempat, saudaraku, saya katakan ini enggak main-main loh. Kalau kita menyadari siapa kita, saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, membawa kita supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena lewat hidup kita, Tuhan kita Yesus itu bisa dimuliakan atau dihujat, saudaraku. Makanya tergantung kita sekarang, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, apakah kita mau Tuhan kita dimuliakan atau Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah dimuliakan atau dihujat, itu tergantung saya, kita, dan semua orang-orang yang percaya. Tapi kalau kita benar-benar menyadari kita adalah surat Kristus, saudaraku, saya percaya, saudaraku, kita akan menjaga kehidupan kita benar-benar sebagaimana Kristus, saudaraku. Jadi kalau dikatakan surat Kristus, ini sedikit, saudaraku, sebelum kita masuk pada tentang kebangunan rohani. Jadi kalau berbicara tentang surat Kristus, kita dikatakan surat Kristus, ini menunjukkan berarti lewat kehidupan kita, orang dapat mengenal Tuhan. Lewat kehidupan kita, orang tahu firman Tuhan. Jadi dikatakan surat Kristus. Dan surat Kristus itu adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah surat Kristus. Surat artinya, di dalam lewat surat, kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Lewat surat kita boleh menyatakan apa yang jadi kerinduan kita. Jadi di Alkitab ini Tuhan sudah menyatakan hatinya. Di Alkitab ini sudah menyatakan isi hatinya. Kerinduannya disampaikan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Haleluya. Sama dulu ketika kita masih dulu berkirim-kirim surat pada masa dulu, saudaraku. Ketika kita mengirim surat kepada seseorang dan seseorang membaca surat kita, dengan kata lain berarti seseorang itu sedang membaca, sedang mendengar apa yang menjadi isi hati kita. Sama juga dengan Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab ini merupakan surat Kristus, berarti kita sedang membaca apa yang menjadi isi hati Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan kita ini gereja Tuhan, orang yang percaya adalah surat Kristus. Berarti, saudaraku, lewat hidup kita ini orang tahu firman Tuhan. Nah, jadi hari ini mari kita melihat apakah kita sudah menjadi surat Kristus. Dan saya katakan selalu, sama-sama kita belajar. Amin. Sama-sama kita belajar. Supaya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kesaksian. Tapi apa yang sering terjadi, saudaraku? Justru yang terjadi sering kebalikannya. Justru karena kehidupan kita, orang yang percaya, akhirnya banyak orang tidak datang kepada Tuhan. Yang begitunya orang Kristen itu, yang begitunya pengikut Kristus itu kan gitu ya. Yang padahal mereka tidak tertarik untuk menjadi Kristen dan menjadi pengikut Kristus.
Dan salah satu contohnya yang sering saya sampaikan, saudaraku. Saya membaca di Google, saudaraku. Mungkin waktu saya membaca, mungkin banyak hamba menyaksikan tentang ini, tentang Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi mengatakan salah satu tokoh yang paling dikaguminya di dunia adalah Yesus, saudaraku. Itu dia katakan. Karena dia sangat kagum dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Tapi orang berkata, kenapa engkau tidak menjadi pengikut Kristus? Dia katakan, dia tersandung, tidak tertarik menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikut Kristus, saudaraku. Makanya hari ini, saudaraku, mari sama-sama kita belajar untuk kita menjadi surat Kristus terbuka. Dan bagaimana kita dapat menjadi surat Kristus, saudaraku, dilanjutkan dengan bulan ini. Biarlah setiap kita mengalami yang namanya kebangunan rohani. Haleluya. Dengan kata lain, kita dibangkitkan rohani kita, saudaraku. Supaya apa? Supaya setiap kita dapat menjadi manusia rohani. Amin. Supaya kita dapat menjadi manusia rohani. Saya katakan ada 3 kategori manusia. Ada manusia rohani, ada manusia agamawi, dan ada manusia duniawi. Dan di mana kita sekarang, saudaraku? Dan saya mau katakan, itu tergantung bagaimana kehidupan setiap kita. Dan saya rindu, saudaraku, kita jangan menjadi hanya sekedar manusia yang agamawi. Agama artinya orang yang beragama. Tapi saya rindu kita maju lebih lagi untuk kita menjadi orang-orang yang rohani. Dan saya katakan, orang yang agamawi, orang yang beragama belum tentu orang yang rohani. Tapi saya bisa mungkin pastikan orang yang rohani pasti dia adalah orang yang beragama. Sama seperti yang saya katakan juga, orang yang percaya belum tentu orang yang taat. Tapi orang yang taat, dia itu pasti menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama menginterpretasi diri kita. Siapa kita saat ini? Apakah orang yang rohani? Apakah sekedar orang yang beragama, orang yang agamawi? Dan saya rindu sama-sama kita belajar untuk kita maju lebih lagi. Supaya kita rindu, kita ini menjadi orang-orang yang rohani. Jadi orang-orang yang rohani, saudaraku. Supaya kita menampilkan Kristus, supaya kita bisa menjadi berkat. Itu alasan kenapa kita mengalami kebangkitan rohani, mengalami kebangunan rohani. Roh kita dibangunkan. Dan saya katakan selalu, ingat, kita ini adalah manusia roh. Kenapa? Karena dari firman Tuhan 1 Tesalonika 5:23 berkata, yang mengingatkan kita manusia memiliki 3 unsur, saya katakan selalu. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi dengan kata lain kita ini manusia yang sempurna. Karena kita diberikan roh, Allah kita roh. Jadi tujuan roh diberikan pada manusia supaya kita manusia dapat berkomunikasi, bersekutu, berhubungan dengan Tuhan. Binatang tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena binatang itu hanya tubuh dan jiwa. Dia tidak memiliki roh. Tapi dia memiliki tubuh dan memiliki jiwa. Beda lagi dengan namanya tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dia hanya memiliki tubuh, memiliki batang, tidak memiliki jiwa. Makanya kalau tumbuh-tumbuhan itu kita injak-injak, kita bakar, dia tidak bisa menjerit. Kita patah-patahkan itu tanaman, dia nggak bisa menjerit. Kenapa? Dia tidak memiliki jiwa. Tapi coba kucing, anjing, dia adalah binatang. Coba tarik-tarik ekornya. Apa yang terjadi? Dia marah. Tarik-tarik kuping apa? Kuping kucing. Wah, bisa kita dicakarnya. Kenapa? Dia memiliki jiwa. Tapi saudara kasih nama Tuhan, kita manusia. Kita bukan hanya memiliki tubuh, kita bukan hanya memiliki jiwa, tapi kita memiliki roh. Karena apa? Supaya kita manusia dapat berhubungan dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara kasih nama Tuhan, saya mau katakan kita boleh mengalami kebangunan rohani. Berbicara tentang kebangunan rohani, mungkin dalam image kita, dalam pikiran kita selalu tentang namanya KKR. KKR itu apa? Kebaktian, kebangunan rohani. Dan ini luar biasa, suku. Orang banyak semangat datang di dalam kebaktian rohani itu apa? Untuk mengalami lawatan Tuhan, suku. Dan masalahnya banyak saya katakan ke Kristen, orang Kristen yang Kristen KKR. Hanya di dalam KKR dia memiliki semangat memuji Tuhan, lompat-lompat dalam lawatan Tuhan.
Wah luar biasa, wah bergetar-getar, terjungkir balik karena lawatan Tuhan yang begitu hebat. Tapi masalahnya saya katakan selalu, itu hanya sebatas dalam ibadah KKR. Tapi hari ini saya mau katakan, ada satu pesan Tuhan hari ini. Kita mengalami kebangunan rohani bukan hanya kebaktian-kebaktian yang besar. Tapi kita boleh mengalami kebangunan rohani secara pribadi senantiasa. Amin. Coba kita buka dulu satu ayat dalam kitab Judas pasal yang pertama. Pesan Tuhan dari kitab Judas yang disampaikan kepada kita kalau kita baca perikopnya itu nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Dan kita baca ayat ke-20-nya langsung. Judas 1:20. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih dikatakan apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi hari ini pesan Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas kerohanian kita masing-masing. Karena dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Jadi kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Apakah kita maju, apakah kita mundur, itu pilihan kita. Itu tergantung kita. Dan tidak bisa kita menyalahkan orang lain akan apa yang sedang terjadi di kehidupan kita. Jangan kita katakan gara-gara Bapak Butet itu, aku sekarang kayak gini, aku tersandung melihat dia. Aku menjadi malas beribadah. Kenapa? Karena melihat perbuatan kehidupan daripada Bapak si Butet. Saudara kasih nama Tuhan. Saya mau katakan selalu, mari sama-sama kita belajar. Mari kita belajar, saudaraku. Saya katakan selalu, jangan kita menjadi tersandung dan kita menjadi lemah karena orang lain. Dan kita menyalahkan orang lain gara-gara pendeta itu. Kan ngeri juga itu kan. Pernah sekali saudaraku, mungkin pernah juga saya saksikan. Ada separibanan saya, kakak istri saya tinggal di Bekasi. Lalu kakak itu menelpon kami, "Dek, tolonglah doakan dulu mertuaku, bapak abangmu di Sidikalang. Sedang dirawat di rumah sakit umum Sidikalang." Kami berangkat berdua sama istri saya, saudaraku, kami berangkat ke Sidikalang untuk mendoakan amang ini, mendoakan bapak ini. Dan ketika kami bincang-bincang, saya tanya, "Rajinnya bapak ke gereja, sudah lama aku tidak ke gereja. Saya lupa berapa tahun dia tidak pernah lagi ke gereja. Kenapa bapak nggak ke gereja?" "Nggak suka aku sama pendetanya itu." Bayangin saudaraku, oleh karena pendetanya, bapak ini nggak pernah lagi ke gereja. Dan saya katakan selalu, siapa yang rugi kan gitu ya? Bapak ini yang rugi sendiri. Dia tidak pernah lagi datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena nggak suka sama pendetanya. Tapi hari ini suruh kasih nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita masing-masing hari ini. Mari bangunlah diri kita sendiri. Diri kita masing-masing di atas dasar iman kita yang suci. Iman yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Kita bangun terus kehidupan kita. Dan kita tidak mau saudara oleh karena situasi yang ada. Karena orang-orang sekeliling kita. Yang membuat kita menjadi mundur dan kita tidak maju dalam Tuhan. Oleh karena itu mari saudaraku, saya katakan, tujukan hati dan pikiran kita selalu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya katakan, tidak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Ada amin saudaraku? Masalahnya sering saya katakan, saya ulang-ulang selalu, dan saya suka kali khotbah ini. Masalahnya selalu kita ini, sukanya selalu menilai orang lain, mengkritik orang lain, tapi tanpa kita sadar kita pun sama, bahkan mungkin lebih parah lagi saudaraku. Ini yang sering terjadi. Kenapa? Karena kita suka hanya mengoreksi orang lain tanpa pernah kita mau mengoreksi diri kita. Maka istilah maling, teriak maling itu sering saya sampaikan di mana-mana. Kenapa? Maling, maling, maling. Padahal yang ngomong teriak juga maling juga. Bahkan bukan maling, mungkin perampok. Lebih parah lagi saudaraku. Lebih jahat lagi. Tapi hari ini saudaraku, mari sama-sama kita belajar. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Sehingga engkau boleh tetap bangkit, engkau tetap semangat, rohmu bernyala-nyala. Dan tidak kendor kerajinanmu untuk boleh terus datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan untuk melayani Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan. Saya mau katakan saudaraku,
kita perlu senantiasa mengalami kebangunan rohani. Bukan hanya di ibadah kebaktian kebangunan rohani. Tapi senantiasa saya katakan kita rindu untuk mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani saya katakan tadi ini berbicara tentang lawatan Tuhan. Kita perlu selalu mengalami lawatan Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita mundur. Supaya kita jangan sampai salah melangkah. Dan saya mau katakan kita ini manusia. Manusia yang masih ada daging yang terkadang bisa kita menjadi lemah. Bahkan ada satu contoh yang begitu luar biasa yang saya melihat di Alkitab ini. Tentang seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Tapi pernah satu titik dia berkata, cukuplah Tuhan. Artinya dengan kata lain, sebagai manusia walaupun dia sebagai nabi yang luar biasa, pernah juga mengalami satu titik yang buat dia lemah dan berkata, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Siapa dia, saudara? Dia adalah siapa? Nabi Elia. Coba kita buka dulu Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasal 19. Ini luar biasa ceritanya. Satu Raja-Raja pasal ke-19. Kita baca, saya baca ya, suruhku mulai ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya si Ahab, segala yang sudah dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Apa kata Isabel? Pesan Isabel kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi dengan kata lain apa? Elia mendapat ancaman dari seorang siapa? Dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Saya kadang-kadang ketika saya membaca firman enggak masuk akal. Kenapa Elia bisa begitu takut mendengar ancaman daripada si Isabel yang seorang wanita? Jadi kadang-kadang saya katakan memang wanita ini luar biasa juga karismanya ya. Hebat juga ini wanita. Makanya kadang-kadang dikatakan wajah bisa sangar, kumis melintang. Tapi hatinya dikatakan apa? Hatinya Hello Kitty kan gitu ya. Sering banyak terjadi seperti ini. Elia mungkin begitu sangar. Anda tahu betapa sangarnya Elia? Kalau Anda mundur, Anda baca nanti di rumah cerita bagaimana Elia berperang melawan 450 Nabi Baal. Hebat enggak itu? Luar biasa, satu lawan 450 orang. Betapa hebatnya Elia. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya dia. Anda mundur nanti baca. Ketika dia menantang nabi-nabi Baal itu untuk menunjukkan siapa Allah yang hidup. Luar biasa. Ayo kita bertanding, maka bertandinglah mereka di Gunung Karmel, saudaraku. Menunjukkan siapa Allah yang hidup. Buatlah persembahan kalian dan panggillah Allahmu. 450 sudah menyiapkan mesbah mereka, menyiapkan tempat korban mereka, bahkan mereka untuk mempersembahkan kepada Allah yang mereka sembah. Lalu mereka menari-nari sepanjang sampai tengah hari. Sampai Elia mengejek, kurang kuat lagi kau memanggil nama Tuhan. Mungkin Tuhan itu tungkik lah, entah apa segala macam kan gitu ya. Mungkin Tuhan itu sedang tidur, mungkin Tuhan sedang ada kegiatan. Lebih keras lagi. Sampai mungkin bisa kita melihat bagaimana orang-orang tidak dalam Tuhan melakukan ritual mereka. Sampai mereka menggores-gores tubuh mereka, saudaraku. Sampai mereka kelelahan. Allah yang mereka sembah itu tidak ada memberikan karena Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang hidup. Lalu apa yang dilakukan Elia? Itu sesuatu yang luar biasa. Dia bangun mesbah, dia buat 12 batu sebagai syukur pada bangsa Israel. Dia buat parit, saudaraku. Dia siapkan korbannya di atas mesbah yang sudah dia buat. Lalu dia katakan siram itu semua. Siram korban itu, saudaraku. Disiram bukan dengan minyak, tapi disiram dengan air. Ini kan luar biasa. Korban yang mau dibakar bukan dengan minyak disiram, tapi disiram dengan air. Dan setelah itu maka Elia berseru. Dia memanggil Allahnya. Lalu api turun dari surga membakar korban Elia.
Lalu setelah itu apa yang terjadi? Alkitab membaca. Alkitab kita baca, saudaraku, menuliskan 450 nabi Baal itu disembelih Elia di sungai Tapi jangan pula kita salah. Berarti bisa kita sembelih orang pendeta. Bukan. Itu perjanjian lah. Karena perjanjian lama Tuhan yang jelas. Tumpas habis musuhmu. Dan jangan beri belas. Jangan pernah beri belas kasihan. Sama seperti Tuhan memberikan perintah kepada Raja Saul. Untuk menumpas habis orang Amalek. Semua ternak bahkan rajanya tumpas habis. Jangan ada yang tersisa. Itu pada masa itu. Jangan kita pakai hukum masa lalu, ini luar biasa, berarti kalau kita nggak apa bisa kita tumpas. Tidak. Karena sekarang hukum kasih karu, saling mengampuni, karena itu diajarkan doa Bapa kami. Haleluya. Dan itu yang dilakukan Elia. Begitu luar biasa dia, saudaraku, tapi yang luar biasa. Mendengar ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel. Elia ketakutan, istilah zaman sekarang, Elia sporing, melarikan diri oleh karena mendengar intimidasi, ancaman Isabel. Dan apa yang dia katakan? Coba kita lanjutkan. Ayat ketiga dikatakan begini, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia mati, katanya. Apa kata? Kena ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda bayangkan, suku, artinya Elia hamba Tuhan yang besar itu, hamba Tuhan yang luar biasa itu, dalam kitab Yakobus dikatakan Elia itu adalah manusia biasa, yang artinya Nabi Elia itu enggak ada bedanya dengan kita semua di sini. Cuma artinya dipanggil oleh Tuhan, ada anugerah bagi Elia dipakai menjadi alatnya. Tapi dengan kata lain, kita manusia mungkin bisa mengalami namanya ada titik kejenuhan, titik bosan, titik malas. Tapi hari ini kita belajar. Ketika engkau mengalami kelelahan dalam perjalanan hidupmu, belajarlah seperti Elia. Apa yang dilakukan Elia kita belajar? Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika Anda datang berkeluh kesah dan tetap datang kepada Tuhan, saya yakin Tuhan melawat, Tuhan memberikan tuntunan-tuntunannya. Sehingga engkau tidak melakukan langkah-langkah yang salah. Banyak sekali, saudaraku, kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari ini. Saya membaca, istri saya mengatakan, di Jakarta, saudaraku, di Penjaringan dikatakan, suami istri bersama dengan 3 anak-anaknya lompat dari gedung lantai 22. Anda bayangkan. Ini sungguh luar biasa dan ini sangat ironis. Bagaimana dikatakan dia cium istrinya, dia cium anak-anaknya, lalu mereka ikat tangan mereka, sama-sama lompat dari lantai 22. Bunuh diri. Kenapa dia bisa mengalami seperti ini? Saya yakin, saudaraku, karena dia tidak datang pada Tuhan dan tidak mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan ada lagi di Ottawa dikatakan, saudaraku, ini luar biasa juga. Hampir sama dengan kejadian seperti ini. Cuma bedanya, sang suami dibunuhnya istrinya, dibunuhnya 3 anak-anaknya. Lalu setelah itu dibunuhnya diri sendiri. Dengan kata lain, mati bersama-sama. Kenapa itu sudah terjadi? Saya yakin, saudaraku, itu semua mungkin terjadi karena kelelahan-kelelahan, tekanan hidup. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengatakan kepada kita, dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku, dalam perjalanan hidup kita ini, saya mau katakan selalu, saudaraku, masalah demi masalah akan menjadi bagian kehidupan kita. Makanya pesan Tuhan kepada Joshua, ini satu ayat yang begitu luar biasa, yang selalu perlu kita baca dan perlu kita ingat. Coba kita buka dulu Joshua pasal yang pertama. Saya langsung saja ke pasal ayat ke-9. Joshua 1 ayat yang ke-9. Apa kata Tuhan?
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini pesan Tuhan kepada Joshua. Kalau Anda baca sebelumnya ayat 5, ini yang ketiga kalinya Joshua mendapat pesan Tuhan. Mengingatkan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan penutup pasal pertama ini kembali Tuhan ingatkan kita. Berarti dengan kata ada 4 kali. Coba kita baca Joshua 1 ayat yang ke-18. Ini penutup pasal pertama. Apa katanya? Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan padanya, dia akan dihukum mati. Hanya, apa katanya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Katakan samping kiri kananmu, apapun masalahmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan. Ini perintah Tuhan. Tuhan katakan pada Joshua, Joshua, perjalananmu ini tidak gampang membawa bangsa yang tegar tengkuk ini, membawa bangsa yang besar ini menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan-rintangan yang terjadi, yang akan kau alami. Sehingga satu hal yang perlu kau lakukan, Tuhan katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sama dengan perjalanan hidup kita ini, saudaraku. Kalau Joshua bersama bangsa Israel menuju tanah perjanjian, kita bersama-sama sedang menuju tempat perjanjian, surga yang mulia. Tepuk tangan, saudaraku, haleluya. Sama-sama sedang kita berjalan. Kalau bangsa Israel dengan Joshua sedang berjalan menuju tanah Kanaan, kita sedang berjalan di satu tempat yang indah, di mana dikatakan di sana tidak lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada perkabungan, tapi yang ada sukacita selama-lamanya. Siapa yang rindu ke sana, saudaraku? Saya percaya semua kita pasti rindu ke sana, amin. Tapi saya mau ingatkan, dalam perjalanan kita kelak sampai ke sana, ada banyak tantangan. Ada banyak rintangan-rintangan, ada banyak masalah-masalah. Makanya saya katakan selalu, saudaraku. Saya katakan selalu. Hidup ini, dunia ini tempat bermasalah. Jadi kalau tidak mau lagi bermasalah, saya katakan bukan lagi dunia ini tempatnya. Saya ulangi lagi kesaksian saya. Saya pernah melayani ibu-ibu di Surbakti. Satu kali datang seorang bibi umur 60-an, pendeta, tolong totokan dua kosita. Kami mentotonkan bi. Apa yang didoakan bi? Doakanlah saya pendeta supaya jangan lagi ada masalah. Capek kali aku. Masalah ini kayaknya nggak berhenti. Udah ini belum siap, datang lagi masalah. Masalah demi masalah yang selalu aku hadapi. Jadi tolonglah doakan aku pendeta supaya jangan lagi ada masalah. Capek kali menghadapinya. Lalu saya katakan, oh gitu ya bi. Kalau gitu mau bibi ku doakan supaya bibi mati, saya katakan. Ih, kagetlah dia. Ya kok gitu kamu ngomong pendeta? Ya kalau bibi nggak mau lagi namanya masalah, berarti bibi nggak lagi di dunia. Berarti bibi bukan lagi di dunia, tapi bibi tempatnya di sorga. Oh begitunya dia katakan. Jadi artinya, saudaraku, berarti kalau dunia ini, dunia tempat berarti dengan kata lain kita katakan, selamat datang masa. Tapi respon kita sebagaimana ketika datang masalah, bisakah kita bersuka cita? Hampir sama seperti juga si Elia. Sebagai manusia terkadang goyang juga loh. Kita jangan munafik, saudaraku. Pendeta manapun pernah pasti mengalami tekan kadang satu titik. Mungkin dia mau, Tuhan di mananya kau Tuhan? Sama seperti Elia, cukuplah Tuhan. Cabutlah nyawaku. Aku tidak lebih baik dari semua hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang lain. Dia udah mulai mengeluh, capek, saudaraku. Bahkan saya juga terkadang pernah mengalami satu titik yang buat saya bosan dalam pelayanan sehingga katakan udahlah, ada pula tawaran kerja, saudaraku. Saya sudah terima, tapi istri saya, apa nanti kata Tuhan, Pak? Enggak takut Bapak nanti murka Tuhan sama kita. Saya udah satu titik kejenuhan, titik bosan, gini-gini aja. Bukan berarti saya meninggalkan Tuhan, tapi saya tidak lagi melayani dalam penggembalaan di Kabancai, saya katakan. Tapi istri saya tidak suka cita dan bersyukur saya punya istri yang boleh tetap kuat dan menjadi penopang, saudara. Sehingga tetap di jalannya Tuhan. Dan hari-hari ini saudara kasih sama Tuhan. Mari kita belajar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan percayalah.
Ketika engkau datang pada Tuhan, engkau berkeluh kesah pada Tuhan, Tuhan pasti melawat engkau. Ketika engkau tidak meninggalkan Tuhan, engkau datang bersekutu dengan Tuhan, tuntunan Tuhan pasti Tuhan berikan. Sama seperti Elia, bangkitlah, makan dan minumlah. Dan Elia mendapat kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan dan mendapat lawatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia lanjutkan pelayanannya sampai akhirnya apa? Elia diangkat oleh Tuhan naik ke surga dengan kereta api kencana surga. Haleluya. Kita siap juga semua diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, amin. Kalau Elia mungkin diangkat yang tidak mengalami kematian, kita tidak tahu apakah Yesus datang nanti dengan segera. Tapi kalau belum pun Yesus datang, biarlah semua kita mati di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Jangan sampai kita mati seperti yang saya saksikan tadi, yang dari cerita dia lompatlah dari gedung, minum racun lah, ya kan? Banyak kejadian-kejadian bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan-tekanan hidup dan karena dia tidak datang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, ada satu contoh yang luar biasa. Elia, hamba Tuhan yang besar, nabi yang besar. Dia mengalami tekanan, dia mengalami ancaman, dia capek. Tapi yang dia lakukan, dia berkeluh kesah, oh Tuhan, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Itu sebagai manusia. Ada waktu-waktunya kita menjadi lemah. Tapi hari ini saudara kasih sama Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Carilah Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan berikan tuntunan-tuntunannya. Sehingga kita apa saudaraku? Tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita mengambil posisi kita katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan kata lain, mari kita memotivasi diri kita sendiri. Mungkin tidak ada orang mendukung engkau, tapi kuatkanlah dirimu. Belajarlah seperti Bartimeus. Anda kenal Bartimeus? Yang ada lagu sekolah, ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan, kan gitu ya? Pada satu kali Yesus melalui, apa katanya? Celik matanya. Mata siapa celik? Mata Bartimeus. Tapi Anda tahu enggak? Proses celik mata si Bartimeus gampang enggak? Tidak gampang. Dia tidak mendapat dukungan, dia tidak mendapat song, tapi dia menguatkan dirinya, menguatkan imannya, tetap semangat memanggil Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia bangkitkan dirinya, bangun dirinya sendiri seperti kitab Yudas tadi. Dia bangun imannya. Selama ini dia percaya, dia mendengar nama Yesus. Dia tidak melihat tentang Yesus, tapi dia dengar tentang Yesus. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, bangkit imannya. Sama seperti Roma 10 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Mungkin selama ini Bartimeus tidak pernah melihat Tuhan, tapi dia dengar kabar-kabar tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia dengar Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat, melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Dan dia ketika mendengar iman itu, imannya bangkit. Dan pada satu kali, datanglah Yesus melalui tempat si Bartimeus yang selalu duduk di pinggir jalan meminta-minta. Dan ketika dia mendengar Yesus sedang melalui, apa dia kata? Yesus kasihanilah aku. Tapi apa kata? Diam kau, ribut kali kau, kan gitu ya. Orang-orang memarahi Bartimeus karena dia berseru memanggil Yesus. Enggak ada yang mendukung Bartimeus. Oh ya, semakin kuat lagi, enggak begitu. Diam kau, ribut kali kau. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Dia tidak peduli. Dia kuatkan imannya, dia bangun imannya. Dan Alkitab berkata, dia semakin keras memanggil bukan semakin diturunin, tetapi semakin Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan saya percaya saudaraku, pada saat itu begitu banyak orang berbondong-bondong memanggil nama Yesus. Tapi panggilan seruan Yesusnya ada sesuatu yang luar biasa yang menyentuh hati Tuhan. Sama seperti saya lihat saudaraku ketika Pastor Andi Simon datang ke Pangururan. Wah, semua kan memanggil, apa Andi, Pastor pingin semua ingin dijamahkan gitu ya. Jadi saya memediasi, apakah mungkin begini juga dulu ketika Yesus berjalan. Banyak orang berbondong-bondong memanggil Yesus, ingin menjamah Yesus. Supaya dengan imannya ketika kujamah seperti wanita pendara itu, kujamah saja jumlah-jumlahnya maka sembuhlah sakitku. Hampir sama, banyak berseru-seru.
Tetapi seruan Bartimeus ini berbeda dengan seruan-seruan yang lain. Kenapa? Karena dia bangun dirinya sendiri atas imannya yang suci, yang percaya kepada Yesus, dan percaya Yesuslah menjadi jawaban apa yang menjadi masalah dan pergumulannya, saudara. Oleh karena hari ini, saya rindukan, saudara, biarlah setiap kita mengalami kebangunan rohani, setiap kita selalu mengalami kebangkitan rohani, dengan tetap kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan percayalah, ketika kau datang pada Tuhan, sama seperti Nabi Elia, mendapat tuntunan-tuntunan Tuhan. Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, dan terus membawa di jalan yang benar. Sampai kepada tujuan kita, sampai nanti di sorga yang mulia. Oleh karena saudara kasih nama Tuhan, untuk menutup firman Tuhan ini, saya rindu kita angkat satu pujian, kita katakan, bimbinglah daku ya Tuhan, dan setiap langkah hidupku. Biarlah kami selalu mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan percayalah bersama dengan Yesus engkau tidak akan pernah jatuh, karena ada Yesus bersama dengan engkau yang membimbing engkau dan yang menopang engkau. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu bagaikan sulur. Katakan agar ku tidak tersesat, agar ku tak sesat di jalan. Katakan, bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku. Katakan, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu bagaikan sulur, supaya kami tidak tersesat, agar ku tak sesat di. Lebih sungguh lagi katakan, dengan hati lebih dalam, bimbinglah daku. Bimbinglah daku, oh Yesus, bimbinglah kami terus ya Tuhan. Berikanlah terus tuntunan-Mu di sepanjang jalan hidup kami ya Tuhan. Oh firman-Mu, firman-Mu bagaikan sulur, supaya kami tidak tersesat karena firman-Mu, agar ku tak sesat di jalan. Katakan, dengan Yesus di sisiku, di sisiku, dengan Yesus membimbingku, amin. Dengan Yesus menopang, ku tak jatuh, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, amin. Dengan Yesus membimbingku, amin. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, katakan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbing, tanpa Yesus menopangku, Yesus, ku kan jatuh, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbing. Katakan, tanpa Yesus menolong, ku kan jatuh, ku kan. Sekali lagi katakan, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, amin.
kami, membimbing kami, menuntun kami, menopang kami. Dengan Yesus ku tak jatuh, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh, ku tak. Sekali lagi katakan, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku. Katakan, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak pernah jauh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa datang kepada Tuhan. Apapun tekanan-tekanan hidup kami, biarlah kami selalu datang menghampiri Tuhan, mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau lawat kami ya Tuhan, sehingga kami mengalami kebangkitan rohani kami. Kami mengalami kebangunan rohani kami, sehingga roh kami bernyala-nyala ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bersemangat, kami boleh tetap bergairah Tuhan. Kami boleh tetap bersuka cita, mengiring Tuhan sampai pada kesudahannya. Tetap kami bergairah, tetap kami bersemangat untuk terus melayani Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, supaya lewat kehidupan kami ya Tuhan, Engkau Yesus Kristus Tuhan kami sembah, semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya satu hal, ketika kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan di dalam kehadiran-Mu kami akan melihat ada banyak perkara-perkara yang ajaib. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan dahsyat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah kami, di dalam Yesus kami percaya kami mendapat jawaban. Di dalam Yesus kami mendapat kelepasan. Di dalam Yesus kami mendapat pemulihan. Di dalam Yesus kami mendapat kesembuhan. Di dalam Yesus kami selalu pasti berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara berkata-kata. Hamba-Mu terbatas berbicara ya Tuhan. Tapi biarlah hamba sudah selesai berbicara, biarlah Roh-Mu Tuhan boleh tetap berbicara di hati setiap kami, memateraikan firman-Mu, memberikan pewahyuan, pengertian lebih dalam lagi, sehingga setiap kami bangkitlah manusia rohani kami. Bahkan kami semua menjadi manusia rohani, bukan manusia yang sudah beragama, bukan sekadar manusia yang menjadi manusia yang memiliki percaya kepada Tuhan, tapi kami lebih lagi Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat, menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan menjadi doa kami Bapa, sungguh kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Engkau ini berkati Tuhan, yang rindu selalu mengalami lawatan Tuhan, untuk mengalami kebangkitan rohani. Sama-sama kita katakan amin. Terus berkati. Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang datang.